And we tend to daydream. Kita suka bermimpi, benar nggak? Padahal lagi jalan tapi hidupnya bermimpi. Hidup seperti tidak hidup. Mimpi aku hari ini pengen jadi aktor Korea yang ganteng, kata Kenneth gitu. Ya kan? Kita itu selalu get excited about things that we would like the future to hold for all of us in here. Kita sangat excited sekali memikir-mikirkan tentang masa depan kita. And you even can pray to God, ya. Gimana sih roles-nya Tuhan di dalam kehidupan kita? And all of us can have the faith. Semua dari kita bisa punya iman. Semua dari kita bisa punya kesabaran, passions, bisa punya iman. Tapi kalau misalnya kamu tidak take action on those things, semua dream kamu, ya, you won't end up doing anything for God. Kita cuman menanti-nantikan. Memang benar, kita harus punya iman. Kita harus punya kesabaran dalam menanti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Menanti-nantikan rencananya Tuhan. It's true that we have to wait for that. But other than that, kalau kamu tahu, misalnya gini, kamu percaya dalam hidup kalian tuh Tuhan udah taruh bakat kalian masing-masing dari lahir. Kalau misalnya gini, kayak siapa ya? Sorry, I call your name Nico. Kayak kamu misalnya dance gitu ya. Kamu suka sekali sama dance. Kamu seneng banget doing dance. Percaya nggak itu sebenarnya bakat yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu? Atau kayak, I don't know, or ya udah dance aja, or it's just a hobby. What do you think about it? Percaya ya, bener nih percaya. Oke, next. Mungkin Kak Siska, kamu punya bakat, suaramu bagus, contoh gitu ya Kak Siska. Kamu Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Apakah itu sebenarnya yang berasal daripada Tuhan? What do you think about it, Kak Siska? Do you believe that God puts in your heart? I do really believe that God gave me talent. Yeah. But I don't want to use it as my job. Yeah. She doesn't want to use it as her job. Even though Tuhan taruh talent di dalam kehidupan kita, belum tentu itu jadi identitas kita, benar? Ya kan? Tapi benar nggak, percaya atau nggak, kalau misalnya sebenarnya Tuhan menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita, itu jangan-jangan sebenarnya sebagai tujuan hidup kita, yang harus kita take action on it. You know, sometimes kita tuh terlalu malas. To be honest, we are so lazy to take action. Kebanyakan dari kita cuman sukanya daydream, main, gitu ya. Hobinya adalah main, bermain-main, sampai nanti pada saat udah waktunya, misalnya kayak 21 years old, when the times ketika kamu udah harus kerja, terus kamu bingung kamu harus ngapain. Kamu gak ngerti apa yang harus kamu lakukan. Karena you never take your life seriously. You never take actions on the things that God has put in your heart. Setiap dari kita, ya, kita tuh lahir udah dengan bakat-bakat tertentu yang sebenarnya Tuhan taruh buat tujuan di dalam kehidupan kita. Aku ambil contoh paling nyata ya, diriku gitu. Mungkin ini sangat tidak terexpect dan baru saja terbuka gitu ya. Bukan baru-baru sih, tapi udah beberapa waktu yang lalu kayak aku baru sadar gitu. Kayak dari SMA dulu, aku tuh pengen banget jadi pembicara. Ya, aku bahkan punya impian pengen punya stasiun radio sendiri. Stasiun radioku tuh kalau kalian tahu Prambors FM kan 102,2 FM, benar? Ada yang pernah dengerin Prambors? Yang currently happening kayak, atau aku terlalu tua ya? Enggak, toh kayak semua orang kayak di dalam mobil pasti kamu dengerin Prambors gitu. Nah, aku sampai bisa bikin 102,89 FM.
Aku percaya itu radio aku nantinya gitu. Tanda tanganku juga gitu, terbentuk dari FM 102,89. Sekeren itu kan. Mimpi doang, tapi gak dijalanin. Nah, kemudian pada saat aku menjalani kuliahku, akhirnya aku memilih komunikasi gitu ya. Terus kemudian kayak something yang Tuhan taruh di dalam hatiku gitu, yang aku baru sadari hari ini. Ternyata memang Tuhan tuh menginginkan aku ya untuk menjadi seorang pembicara, speaker, not that speaker ya, not that speaker yang bolong-bolong itu ya. Untuk menjadi seorang pembicara. Tapi sayangnya kadang-kadang aku terlalu serius, terlalu banyak main-main maksudnya sama kehidupanku. Jadi aku nggak take action on it, and I don't take it seriously. Tapi sebenarnya hati itu sudah seperti sangat berbicara. Hati itu udah kayak kadang-kadang bahkan aku bertanya-tanya, emang iya ya, ini ya purpose-nya yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupanku. Gak apa-apa bertanya-tanya, namanya juga kita berhubungan sama Tuhan. Kita gak akan pernah tahu rencananya Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Seblur itu, kita cuma bisa punya apa? Iman. Benar? Kita cuma bisa punya kesabaran. Aku bisanya punya iman aja. Oke, that someday aku punya radio station, terus kemudian aku jadi radio announcer. Kayak gitu. Someday, bahkan sampai sekarang aku masih bermimpi untuk jadi marine biologist. Masih tetap kayak gue pengen banget jadi marine biologist gitu, kayak itu mimpiku gitu. Tapi bedanya mimpi itu ya kadang-kadang berlawanan sama purpose yang mau Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Cuman aku balik lagi nih ya. Jadi seperti ini maksudnya. Ketika kehidupan kita, Tuhan taruh sesuatu di dalam hati, di dalam kehidupan kita, tapi kalau kita gak kerjakan apa-apa, itu sama aja jadi sia-sia. Ternyata sebenarnya kadang-kadang mimpi yang kita kerjakan, yaitu memang tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang bisa juga berbeda. And that is okay kalaupun berbeda, gak apa-apa. Yang penting, kamu coba dulu, kamu lakukan dulu, kamu kerjakan dulu sesuatu itu. Kamu latih kemampuanmu, kamu latih talent yang kamu miliki, kamu pertajam. At least you do something. Jangan do nothing. Jangan cuma mimpi, jangan cuma bermimpi, tapi melakukan sesuatu untuk mimpimu itu. Walaupun nanti hasilnya end up, your actions sometimes can be different from God's purpose in your life. Aku bicara soal Bible heroes di sini. Siapa sih yang nggak tahu Abraham? Abraham itu dia take action dengan dia harus keluar dari negerinya supaya dia bisa sampai ke tanah perjanjian. Betul? Nuh, walaupun dia dibilang gila, tahu gak Nuh dikatain orang gila? Ingat gak Nuh dikatain orang gila? Ya, dia dibilang gila karena dia bangun kapal yang gede itu, tapi Nuh take actions. That doesn't matter. Gak peduli apa kata orang, Nuh tetap menjalankan apa yang jadi rencana Tuhan buat kehidupannya dan keluarganya. Kemudian Moses led Israelites out of Egypt. Tapi Moses, tahu gak Moses gak sampai? Do you know that Moses gak sampai ke Canaan? So remember that way? Yang sampai ke Canaan itu siapa? Joshua, ya kan? Yosua. Musa gak sampai ke tanah perjanjian. Dia awalnya ya tujuannya adalah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dari perbudakan. Moses sempat bergumul, Musa sangat bergumul. Dia katakan, I cannot do that. I am not able to do that. Tapi dengan iman, Musa mengambil langkah. Bukan Musa yang itu ya. Musa yang dicerita Alkitab. Bedanya ya, kok bedanya sih? Tapi Musa mengambil langkah buat
membawa keluar bangsa Israel, dan dia percaya sama janjinya Tuhan. But anyway, purpose-nya untuk dia sampai ternyata berbeda. Dia nggak sampai ke tanah perjanjian. Terus kemudian satu lagi, Jesus. Bahkan ini yang paling kita sering dengar di dalam kehidupan kita. Jesus tuh took action loh, to fulfill God's purpose to save human. Dia turun ke dunia ini bukan dengan gak ada plan. Kayak, ngapain Tuhan Yesus turun? Gak apa-apa, main-main aja, bosan di surga. Gak kayak gitu. God didn't do it for that. He came to this world because He has purpose. He brought purpose, God's purpose. And to fulfill that, gak mungkin dia diam saja menunggu. Oh Tuhan, aku menunggu sampai datang akhirnya nanti aku disalibkan. Tidak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di perjanjian baru begitu banyak cerita-cerita yang Tuhan Yesus lakukan untuk memenuhi tujuannya Tuhan di dalam dunia ini. Semua Bible heroes ini, mungkin ada begitu banyak Bible heroes lain yang aku gak bisa sebutin, listnya terlalu panjang. Kalian susah nanti bacanya, kekecilan tulisannya. Semua dari mereka, they do take action. They do action, they do something. Jadi, kalau mau tahu apa yang jadi purpose-nya Tuhan di dalam kehidupanmu, do something. Jangan diam aja, jangan main-main sama kehidupanmu. Take it seriously. What do you want to do in your lives? Jangan kebanyakan main. Nanti aja, masih lama. Umur gue masih SD kelas 5. Nantilah, umur 21 lah, baru gue pikirin apa yang jadi purpose-nya Tuhan. Gak kayak gitu, bestie. Kalau kamu mau hidupmu tahu apa yang menjadi tujuan di dalam tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu, kamu mau tahu apa itu, ya take action dari sekarang. Find out what is your talent, what is your abilities, what is your hobi. Mungkin dari hobi ternyata bisa loh ketemu sama yang jadi tujuannya Tuhan di dalam kehidupan. Jangan kebanyakan daydreaming. Jangan kebanyakan main-main. Jangan bilang, masih lama, nanti aja, masih nggak kepengen Kak, masih belum mau mikirin. Ngapain mikirin sekarang? Masih ada papa mama, duitnya banyak. Ya udah nggak apa-apa, main-main aja terus. Buang-buang waktu. Buang-buang tenaga, menyia-nyiakan waktu. Mereka yang di Alkitab yang tadi aku sebutin dan masih banyak lagi ya. All of the heroes in the Bible did great things for God and had something to do. Ya. Had to do something about the things that were in their heart. They had to give action on to the dreams and desires that God gave them. Mereka melakukan sesuatu walaupun keluar dari zona nyaman. Aku cerita waktu 2 minggu yang lalu, Abraham keluar dari zona nyamannya untuk keluar dari rumahnya. Dan Abraham itu bukan orang yang kalau istilahnya zaman sekarang tuh mungkin miliuner gitu ya. Abraham tuh banyak hartanya, tapi dia keluar dari zona nyaman. Musa, keluar gak dia dari zona nyamannya? Yes. Moses keluar dari zona nyamannya. Dia di Mesir sangat nyaman sekali kehidupannya. Enak banget dia hidupnya di Mesir. Tapi dia menjalani purpose yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. So what about us? What God has put on your heart? What dreams do you want to see accomplished in your life? You have to think about those things and don't forget to determine to do something about them. You take
you take your actions? Apa? Misalnya contoh, if you wanna do something big for God, it's going to require you to take action. Contohnya seperti ini. Kalau kamu mau jadi seorang businessman, caranya adalah belajar strategies. Kalau kamu mau jadi seorang musicians, ya, then take actions by learning music. Cari sumbernya. Mungkin kamu bisa cari sekolah musik. Kalau misalnya mau jadi businessman, kamu bisa belajar dari YouTube. Mulai dari sekarang, gimana caranya belajar investasi, kripto, investasi apa. Misalnya seperti itu, businessman juga butuh investasi. Learning strategy, business strategy itu kayak apa sih? Banyak sumber yang bisa kalian pakai di YouTube. Bahkan ternyata gini, Kak, actually I wanna be a gamers. Salah gak kalau misalnya kamu mau jadi gamers? Menyalahi tujuan Tuhan gak di dalam kehidupanmu? Enggak masalah. Diseriusin. Tapi lucu ya kalau jadi gamers gitu. Berarti aku latihannya main game terus dong, Kak. Asik main game terus gitu. Ya cari tahu sebenarnya apa sih yang sedang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. And terakhir, if you don't know what to do, kamu harus ambil langkah kecil. Langkah itu bukannya langkah yang big steps. Tuhan cuma pengen kamu ambil langkah kecil. One step at a time. Minggu lalu aku bilang kayak gitu kan. One step at a time, you go forward. Jangan go backward. Hidup itu harus go forward. Hidup yang benar-benar hidup adalah hidup yang going forward. Take action. Small steps. Tuhan bilang gak suruh big steps. No. Untuk sampai ke tujuannya Tuhan, you have to take a small actions. Tuhan gak bilang harus ngambil langkah yang besar, yang harus misalnya kamu mau jadi businessman tadi gitu ya. Terus kamu harus kamu harus punya bisnis dulu sendiri, baru kamu bisa jadi businessman. Gak kayak gitu. God just need you to take small steps. And if you are not sure where to start, yang paling penting adalah ask Him for His help. He can show you what to do and where to go, and know that God desires you to find your purpose. Pada intinya aku mau jelasin seperti ini. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah selalu tentang membawa kemuliaan. Remember, God's glorifying. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita akan selalu membawa kemuliaan buat Tuhan. Talentmu dipakai sama Tuhan untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. Hobimu dipakai sama Tuhan untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi satu tujuannya, yaitu siapa? Kemuliaannya Tuhan. Jadi kalau misalnya dunia bilang kayak gini, kamu sukses, itu buat kamu sendiri. Tapi kalau Tuhan bilang kamu sukses, kesuksesanmu itu harus membawa kemuliaan buat Tuhan. Karena kamu adalah ciptaannya. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kehidupan kita, tapi untuk Tuhan. So if you don't know what to do, all you need to do is just pray. Ask for God's guidance. Mungkin revealingnya Tuhan gak bilang gini, Kenneth, Tuhan bicara langsung kayak datang petir-petir kayak gitu. Gak kayak gitu. Maybe God can show you through everything. He can use everything to reveal your purpose.
And pertanyaannya, do you want to take action or not? Do you want to follow God's leading or not? Do you want to follow and do you want to be passionate or not? Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau nunggu? Kita boleh, benar, kita boleh punya iman. Tapi, remember this, iman tanpa perbuatan hasilnya adalah nol besar. Iman tanpa dibuat sesuatu, tanpa dibuahi sesuatu, hanya akan jadi nol besar. So, maybe you have to understand this also. Isaiah 55 verse 8 until 9 bilang gini, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Kita kadang-kadang gak bisa mengerti jalannya Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kamu berserah kepada Tuhan dan lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan tuh apa sih Kak? Aku gak ngerti itu apa, kayak gimana. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan itu selalu menuntun kamu ke jalan kebenaran. Kadang-kadang kehendak kita bisa saja salah, tapi kehendak Tuhan gak pernah salah, dan jalannya akan selalu kepada jalan kebenaran. Kalian gak akan pernah bisa ketemu purpose-nya Tuhan kalau kita gak datang dan getting closer to God. So you have to know your purpose needs an action to be revealed. And your purpose is never about yourself, but it's always about glorifying God. Let us close in prayer.